Oke, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat sebuah project. Project ini akan berisi beberapa unsur berupa class, inheritance, polymorph, static variable, static method, final variable, dan juga variable argument. Jadi mungkin untuk projectnya kita akan membuat suatu sistem atau codingan seperti mesin kasih, dan dia akan memasukkan data-data belanjaan ke dalam variabel array. Lalu kita juga akan menambahkan beberapa metode pada suatu class, dan metode ini akan menghitung jumlah barang-barang, dan juga dia juga akan memiliki metode untuk menampilkan atau memprint apa saja hasil-hasilnya dan total yang perlu dibayar, bahkan nama pembelinya tersebut. Pertama, kita akan membuat suatu class. Class ini akan kita namai dengan barang. Jadi di sini akan berisi beberapa variabel seperti nama barang, jenis barang, jumlah, dan harga barang. Lalu setelah kita membuat variabel berikut ini, kita akan membuat suatu construct. Itu akan menjadi objek baru atau inisialisasi baru variabel di atas. Kita buat public barang, lalu kita buat inisialisasinya. Misal nama barang kita namain NB nanti, lalu jenis barang JB, lalu jumlah J, lalu double HB untuk harga barang. Dan kita juga perlu mempertegas, misal nama barang adalah NB, yang dia akan apa pada nama barang tersebut adalah NB. Jadi seperti penamaan barang. JB untuk jenis barang, lalu J untuk jumlah, lalu berikutnya adalah harga barang yang menjadi HP. Sekarang kita akan membuat konstruktor. Menggunakan konstruktor ini, dia akan menghitung total harga barang dengan jumlahnya. Public double, kita namai total harga. Lalu kita akan mengembalikan nilai jumlah akan dikalikan dengan harga barang. Karena kita menggunakan private, otomatis kita membutuhkan get atau set untuk mengambil data private tersebut. Untuk data ini, pada kali ini kita akan membuat info untuk menampilkan data dan juga jumlah pada barang tersebut. Kita menggunakan public string, karena ini akan berupa tulisan. Lalu kita akan return. Jadi ini adalah susunan yang nanti akan muncul, mulai dari nama barang, lalu jenis barang tersebut, jumlah barang tersebut, hingga harga. Berikutnya kita akan masuk untuk mengambil jumlah dari barang tersebut. Jumlah, lalu kita akan Oke, selesai. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan membuat kelas yang baru. Kelas ini seperti kelas utamanya, yang dia akan berisi berbagai macam metode seperti menyimpan atau memasukkan data ke dalam array, lalu menjumlah atau menotal harga barang-barang tersebut, hingga juga menampilkan susunan untuk tampilan data tersebut akan di print. Kita akan mulai dengan menamainya sebagai pembelian. Lalu kita akan membuat variabel yang dimana ini menyimpan nama pelanggan, lalu membuat array yang akan menyimpan semua barang yang dibeli dan juga indeks barang yang akan menghitung banyak barang yang dimasukkan. Kembali kita menggunakan private. Lalu untuk nama barang kita berikan tipe string. Maaf, bukan nama barang tapi nama pembeli. Lalu berikutnya kita akan membuat array-nya, dia akan menyimpan barang tersebut. Lalu kita tidak lupa juga untuk membuat integer yang dia akan menjadi indeks indikator
jumlah barang yang sudah masuk. Lalu berikutnya kita akan membuat statik untuk jumlah dari total pembeli tersebut, karena pembelinya ini bisa lebih dari satu. Lalu kita juga akan membuat statik untuk nama tokonya, dan di sini kita akan menggunakan final. Kenapa final? Ini untuk mengkategorikan agar dari isi atau kita nama toko ini dia tidak bisa dirubah. Itu kenapa dinamai final. Toko toko. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam konstruktor. Kita akan membuat konstruktornya. Yang pertama, oke, sekarang kita akan membuat fungsi yang dia akan berguna untuk menambahkan barang ke dalam item atau total barang tersebut. Jadi kita mulai dengan public. Lalu berikutnya kita akan membuat suatu variabel argumentator yang mungkin sama seperti, bisa dibilang sama seperti ini yang di atas sebelumnya kita buat. Namun untuk fungsi menambahkan barang ini memiliki kelebihan untuk bisa langsung menambahkan lebih banyak barang dalam satu kali penulisan. Ya, di sini kita akan memanfaatkan fungsi dari variabel argumen. Untuk awalnya sama, mungkin kita namai add banyak barang. Sebelumnya add barang saja, dia akan berunsur suatu string jenis. Lalu berikutnya kita akan membuat susunan tampilan tersebut. Jadi untuk barang-barang yang kita sudah buat, kita masukkan ke dalam data. Disinilah kita akan membuat tampilan printnya. Ya, dengan begini total jumlah barang dan harganya akan muncul. Untuk pembeli ini kan bisa dibilang sebagai pembeli utama atau pembeli offline-nya. Lalu berikutnya kita akan membuat suatu class yang dia sebagai pembeli online-nya. Jadi ini sebagai keranjang yang lain, sebagai keranjang online. Kita tinggal melakukan pick up. Enaknya di sini, keranjang online ini kita bisa mengambil beberapa konstruktor atau fungsi-fungsi dan beberapa variabel yang sama dari pembelian yang sudah kita buat di sini. Super digunakan untuk mengambil fungsi yang sebelumnya ada di sini. Sebelum kita sudah buat fungsi nama ini, kita tidak perlu menuliskan kembali, kita hanya perlu mengambil dari class pembelian. Untuk override ini, dia adalah suatu contoh polyforms overriding. Dia akan mengganti isi metode dari super class. Tampil info yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, di sini adalah sebagai pembeli yang dia mungkin membeli di tokonya secara langsung, dan di sini kita ibaratkan sebagai orang yang memesan secara online dan datang tinggal untuk mengambil dan membayar. Lalu berikutnya kita bisa mencoba. Ini saya sudah tuliskan. Jadi ini adalah contoh penggunaan pembeli menggunakan program ini. Lalu ini adalah contoh yang menggunakan program online. Terlihat sama? Memang sama, karena memang dasaran dari kode tersebut sama. Dan bila kita jalankan, ini adalah nama pembeli. Untuk pada bagian pembelian, sekarang nama barangnya, jenis barangnya, harga, dan bahkan total harga barang tersebut secara detail. Lalu juga ada hasil dari data yang membeli secara online. Dan dari saya, terima kasih.